Halo teman-teman podcast Uang Bicara, ketemu lagi dengan saya Alin Wiratmaja. Kali ini kita datengin sosok di balik akun viral e-commerce yang bahkan ini apa yang di-sharein di akun itu bisa sampai dikutip oleh media-media internasional, luar biasa banget kan. Dan kalau mereka misalnya rilis satu produk apapun langsung war kayak gitu, benar-benar powerful banget akunnya. Ini dia Mas Andri Giovanni. Halo. Halo Alin, apa kabar? Kabar baik. Kita gantian ya sekarang, saya jadi hostnya. Iya, saya penasaran sih gimana sih asal muasalnya nih akun e-commerce ini. Maksudnya ini tuh lahirnya dari bentuk sebuah kritik atau gimana sih terhadap dunia startup di tanah air? Ini sebenarnya pertanyaan sejuta umat. Iya, $1 million question sih. Sebenarnya kalau dia berdasarkan kita ada mengkritik sesuatu, ada keresahan tuh gimana awalnya sih sebenarnya enggak. Jadi awalnya tuh ada, jadi gini kan sebenarnya kan kita tim ya. Sekarang kan kita tim. Jadi awalnya waktu itu tuh ada 2020 gabut di rumah aja kan, pandemi, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya iseng-iseng bikin akun Instagram isinya meme, basically is a meme buat lucu-lucuan aja. Buat lucu-lucuan, tapi ternyata banyak orang-orang yang follow dan mulai relate tuh dengan, ya waktu itu kan 2020 apalagi ya, itu kan gue bisa bilang adalah zaman dimana startup tuh lagi masa-masa jayanya pandemi, tapi startup tuh lagi pada naiknya gitu, lagi growth gila-gilaan. So banyak juga pekerja startup, banyak yang relate dengan ini kinerja pas lagi day to day-nya gimana. Dan akhirnya ada beberapa akun yang juga notice, akun-akun gede. Dan salah satunya waktu itu HRD Bacot. Oh iya. Ya, HRD Bacot waktu itu juga bantu nge-repost beberapa kali. Ya udah waktu itu, akhirnya mulai rame. Dan ya pelan-pelan mulai banyak yang DM bercerita tentang keluh kesahnya mereka. Jadi kita mungkin bisa dibilang kalau yin dan yang ya. Yinnya itu adalah akun-akun live ad apa. Kalau kita tuh yangnya nih, yang sisi hitamnya kita yang kasih tahu. Nggak semuanya kayak begitu loh. Nggak semuanya seindah atau sebagus akun-akun live ad itu. Jadi ini ada cerita di balik gimana tuh kita struggle, kita tuh kerja bisa dibilang kayak nggak ada habisnya, karena kan dianggapnya di rumah ya udahlah kan lu tinggal buka laptop, lu nggak perlu ada perjalanan ke kantor segala macam kan. Dan apalagi beberapa startup itu kan memang ini ya, beroperasinya sebenarnya tuh 24 hours, nggak ada habisnya kan, nggak berhenti. Dan ya apalagi kalau misalnya lu kayak di ini ya, tim technical ya, kalau ada ini dikit aja lu pagi-pagi lu ada bug ya lu harus benerin kan, lu harus bangun, nggak bisa enggak. So ya akhirnya semua orang relate dengan hal itu, dan ya udah akhirnya mulailah spill-spillan itu terjadi gitu. Oh, jadi orang bisa jadi ngeliat realita juga nih ya dari dunia startup. Apa sih orang tuh yang suka, mereka tuh nggak nyangka ternyata di startup tuh kayak gini loh. Iya, betul. Karena kan dari 2015 sampai 2020 kemarin kan startup boleh dibilang kan adalah industri yang sangat-sangat wow banget kan. Millennial Gen Z pasti kalau misalnya mau kuliah, mau lulus dari kuliah, mau kerja pasti selalu inilah beberapa nama top startup di Indonesia pasti yang salah satu ini ya tujuan. Oh, gue mau kerja di situ, gue mau kerja di sini. Even lu resign pun di LinkedIn profile mereka aja masih dituliskan gue X ini kan. Karena memang sebegitu mereka bangganya. Tapi ya ternyata di sisi lain juga ada cerita di balik itu kan. Yang ternyata liftnya ada dramanya gitu ya. Itu sampai sekarang loh, gila loh. Ya, ada ya, kalau yang ngikutin tahu kan ya. Jadi lu kalau naik lift di gedung kantor itu tuh udah bener-bener jadi udah kayak mempertaruhkan nyawa lu. Kalau Tom Cruise mungkin syuting Mission Impossible ya udah buat satu film, lu hampir tiap hari kalau lu naik lift itu lu kayak lagi syuting Mission Impossible. Karena peluang lift itu jrrrt. Bisa dijadiin serial drama tuh ya. Iya. Kan maksud gua gini loh. Lu sewa kantor di situ, apalagi
dengan ini ya, dengan jumlah karyawan yang banyak, harusnya lu tegur dong, harusnya lu komplain dong, atau bisa lu tuntut sekalian yang ngelola gedungnya. Yang ngelola gedungnya juga gitu-gitu aja gitu. Makanya gue bingung. Sampai kalau apa, ingat kan kemarin ya baru ada ini kan yang di Ubud ya, yang iya, lift jatuh. itu liftnya jatuh kayak gitu kan. Itu kan sampai 5 orang meninggal loh yang kerja di situ kan. Ya faktor keselamatan, kita ke kantor tapi kita punya chance untuk mati kan lucu ya. Iya, gak banget lah. Iya. Ya makanya sebenarnya perjuangan karyawan yang kerja di startup ini, ya gue nggak bisa mengesampingkan juga di industri lain ya, tapi kurang lebih sebenarnya mirip-mirip gitu loh. Jadi ya kalau dulu kita pernah ada di masa di mana akun-akun live ad itu kasih gambaran bahwa startup itu begitu enaknya kerja di sana. Ya banyak sisi-sisi positif gue akuin memang, tapi juga ada juga sisi yang gak enak. Jadi kita sebenarnya lebih pengen kasih penyeimbang doang sih, biar orang tuh tahu oh ternyata lo kerja di sini enaknya ini, tapi ada nggak enaknya ini. Udah as simple as that. Sekarang jadi kayak tribe gitu ya? Iya, bisa dibilang jadi kayak tribe karena ya itu tadi ada faktor rasa kebersamaannya nih. Gue senasib seperjuangan nih. Ternyata banyak juga teman-teman yang lain juga yang merasakan hal yang sama. Jadi ya udah kita embrace, kita namakan followers kita Mers Fam, tribe kita Mers Fam. Mers Fam udah ada beasiswanya di situ, ada layanan lowongan pekerjaan juga kalau kena PHK gitu ya. Iya, waktu itu kita sediakan ini ya Google Spreadsheet. Jadi kalau waktu itu pas lagi mulai kan 2022 ya. Itu mulai banyak layoff massal tuh, tech winter katanya kan istilahnya. Dan ternyata itu sebenarnya cuman apa ya? Sebenarnya sebuah inisiatif yang boleh dibilang sih ya kita reaktif aja gitu. Kita impulsif aja, bantuin dong ini. Ternyata rame loh yang ngisi itu. Ramai juga yang dapat kerjaan dari situ ya. Iya, ternyata juga banyak juga yang dapat kerjaan. Jadi ternyata juga banyak HR, recruiter atau mungkin juga startup founder lain yang mungkin emang butuh tenaga. Mereka juga melihatnya dari list itu. Gue lupa berapa terakhir kali gue cek itu sekitar 6 ribuan waktu itu yang nge-list di situ. Jadi memang kalau buka spreadsheetnya aja sampai berat karena saking banyaknya data yang harus di-load kan. Iya. Gitu. Ya, itu mungkin intinya kalau kita ini ya. Makanya gue juga selalu bilang kalau lu ingin create komunitas tuh jangan cari followers doang. Jangan hanya yang penting followers gue di Instagram atau di Twitter atau dimanapun sosial medianya, followers gue udah K belakangnya atau kalau udah bisa M. Ya tapi dari jumlah followers yang lu punya itu berapa banyak yang emang akhirnya rela untuk melakukan sesuatu buat lu. Nah tapi kan untuk di titik itu kan of course kita juga harus do something buat followers kita. As simple engage dan bicara sama mereka. Dan menghibur ya. Sometimes menghibur, gini. Kan kalau ada kita ekspektasinya kayak gue lah ya. Ekspektasi gue kalau misalnya gue ketemu satu idola gue atau orang yang gue kagumi, ekspektasinya adalah, gue bakal senang banget kalau gue bisa at least ngobrol, engage atau just say hi. Atau mungkin kalau ketemu di real world foto bareng. Itu kan buat gue yang sebagai seorang ini ya yang memang mengagumi sosok tersebut atau apapun itu kan adalah suatu hal yang berharga banget kan. Nah, tapi gue juga melihat ada juga orang-orang yang ketika namanya mulai naik nih mulai males. Yang penting followers gue banyak tapi males engage dengan orang-orang yang memang nge-follow dia. Nah, menurut gue itu sebenarnya salah banget karena kenapa? Lu bisa di titik itu karena sebenarnya diangkat sama orang-orang yang mengagumi lu, yang suka sama lu gitu. Jadi ya menurut gue, lu mentang-mentang udah di titik ini, jangan lu di sini terus. Tapi juga lihat ke bawah, bantulah mereka juga naik gitu. Ya kayak tadi gue bilang, simple, lu balas DM-nya atau mereka komen ya lu reply. Rajin balas DM loh. Iya. Even gue secara akun gue personal pun gue berusaha sebisa mungkin gue balas just say hi. Kadang-kadang soalnya kan juga banyak banyak yang DM atau ini kan ya gue juga baru kenal atau gue nggak kenal, gue juga bingung mau ngomong apa kadang-kadang. Ya udah jadi akhirnya gue bikin ya udahlah gue say hi, gue berusaha balas sebisa mungkin gitu. Jadi ya intinya adalah tetap membangun engagement sama mereka. Jadi itu mungkin yang bisa dibilang kunci kenapa tribe-nya itu begitu kuat.
Iya, solid banget Mers Family. Kenapa anyway kucing-kucing sih? Kenapa kucing? Itu juga sebenarnya random banget. Jadi ya kita pikir apa sih binatang yang populer di internet ya. Kalau kita googling ya salah satunya adalah kucing gitu. Malah gua gak tahu sekarang ya, tapi konon waktu 2020 the top animal itu cats. Dogs nomor 2. Wah, buset sampai kalah guguk. Iya, cats nomor 1. Dan kan karakter kucing kan biarpun lucu tapi kan kadang juga nyebelin ya. Nyolot emang kucing nih terlalu selfish kadang-kadang. Akhirnya kan karakter Mers itu kan ya udah mirip-mirip kayak kucing kan, nyebelin tapi lucu. Ya udah akhirnya kita basically sebenarnya kita embrace aja dari semua yang apa yang ada di kucing, kita embrace ke karakter di Mers-nya. Padahal dari iseng-iseng ya, jadi ini apa ada maknanya juga. Nah. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya ada pertanyaan jawaban yang butuh yang filosofis, gak ada sebenarnya. As simple as that aja. Ini mulai ada Mers recap dengan bisik-bisikan itu kapan sih? Aduh, gue juga nggak inget lagi itu kapan. Tapi ya waktu itu memang akhirnya kita iseng aja, kita coba recap selama seminggu nih ada kejadian apa aja yang udah lewat ya. Dan ternyata orang banyak yang nungguin. Sampai kalau misalnya sampai lewat sehari atau hari Senin kita nggak tadinya tuh Minggu kalau nggak salah. Ditagih kan sama. Iya, akhirnya kita mundur jadi Senin pun kadang-kadang kalau kita telat sampai ditagih. Karena mungkin pengen ngeliat apa sih yang terjadi kemarin gitu ya. Jadi mereka tuh apa? Misalnya mereka ngasih info spill gitu, mereka pengen itu dinotis isu itu atau kayak gimana? Ada yang memang pengen dinotis. Ada juga yang memang pengen, emang ada kegelisahan juga yang sama, jadi mereka share juga. Ada juga yang memang ya itu personal. Sometimes ada yang begitu. Itu personal mungkin karena nggak suka aja sama orang-orang tertentu di kantornya, jadinya mereka cerita. Dan itu tuh yang menurut gua kadang harus kita nggak bisa langsung blast kita ini. Jadi ada kadang-kadang yang kita memang harus kita lihat dulu bener gak kayak begitu, atau malah kadang-kadang ya udah kita nggak beritain sama sekali karena sometimes too personal. Gimana cara screeningnya, memverifikasinya? Karena kan kalau akun kita udah jadi sangat influential, orang banyak yang pengen bisikin sesuatu kayak betul, gitu loh. Betul. Kita selalu bilang kita punya ini ya, kucing-kucing yang berkeliaran di kantor-kantor tersebut. Intel. Iya, Intel. Jadi bisa jadi kucing-kucing yang berkeliaran di kantor tersebut bisa jadi duduk di sebelah Anda, bisa jadi kursinya, mejanya di depan Anda, atau jangan-jangan bos Anda, atau jangan-jangan staf Anda, atau jangan-jangan orang kepercayaan Anda. Wah, mengerikan sih. Tapi gimana tanggapannya kalau sampai apa yang ditulis oleh Mers gitu sampai dikutip oleh media nasional, bahkan media asing kayak gitu. Berarti sebegitu legitnya mereka they trust your information kayak gitu. It's such big responsibility juga kan? Iya betul. Sampai waktu itu Bloomberg loh bikin Bloomberg ikut ngutip artikel, bikin artikel tentang e-commerce kan. Itu gue juga kaget. Sampai jadi gini, itu lucu ya ketika itu naik beritanya kan, gue juga nggak tahu siapa yang nulis, wartawan Bloomberg ya. Pas dia tahu tentang ada gua, dia DM ngelingin gua lu. nanya ini gue bilang apa yang lu tanyakan itu nggak bisa gua cerita ke lu. Karena tetap aja kan ya itu personal lah. Apalagi lu kan wartawan kan, gue nggak bisa jamin, lu nggak bisa jamin jangan-jangan masuk berita kan, mampus gue bilang. Ya jadi apa yang udah yang diberitakan ya sebenarnya kita juga nggak expect ya, sekali lagi kita tuh nggak expect ada orang ngeliput kita, ada orang bikin berita tentang kita. Tapi ya mungkin karena apa yang kita kerjakan itu punya impact yang bisa untuk banyak orang, akhirnya mereka pun juga melirik gitu loh. Dan di satu sisi mungkin juga ya, kan ada juga beberapa media-media tech startup kan. Tapi mungkin media-media yang gede-gede tadi juga ngelihat berita-berita dari tech startup, media-media konvensional ini membosankan.
Iya, selalu yang bagus-bagusnya kan? Nggak cuma bagus-bagus. Ya? Lebih tepatnya gini, beritanya kalau nggak dapat pendanaan, valuasinya udah berapa, atau IPO, udah gitu doang. Jadi itu berita-berita tentang tech startup tuh cuman terbatas 3 itu aja. Tapi dinamikanya gimana, orang-orang di dalamnya gimana, perjuangannya gimana, itu kan hampir nggak pernah diberitain gitu loh. Tapi sedangkan ya karena gue bukan lulusan psikologi, tapi gue suka banget baca buku-buku psikologi. Biar gimana pun bisnis itu kan yang melakukan adalah manusia kan. Iya, dan betul. Dengan manusia ini banyak banget faktor-faktor X nih, variabel-variabel yang kadang-kadang tuh akhirnya mempengaruhi dari bisnis itu tersendiri kan. Bagaimana as simple bagaimana mereka treat timnya dengan seperti apa. Itu bakal banyak banget, dan itu yang gue lihat banyak yang tidak diliput, disorot sama media tech startup yang konvensional ini ya, mainstream media. Sedangkan mungkin kita banyak bahas tentang, justru basically banyak banget bahas tentang behavior manusianya. Kenapa bisa kejadian kayak begitu? Kenapa ada satu startup yang punya dana dari investor begitu gede, tapi isi karyawannya sebagian besar anak magang semua. Nah itu kan faktor-faktor yang sebenarnya kan nggak bisa kita ukur tuh dengan variabel-variabel yang ya kalau di ilmu-ilmu ekonomi atau apapun itu ya, itu kan it's really human banget kan, ya kan. Apa yang paling shocking yang pernah e-commerce dapat info dari Mers Intel dan proven ternyata? Wah, verified. Ini sebenarnya banyak nih. banyak. Name top 3. Banyak banget. Ya tadi yang satu tuh adalah yang ini ya, yang ternyata tuh banyak banget anak intern digunakan. Jadi kita sampai menyebut, kita memplesetin nama jadi ruang gulak. Jadi itu untuk menghindari disu juga ya? Iya, jadi kita plesetin nama jadi ruang gulak. Tahu gulak gak? Gulak pernah dengar gak? Jadi pas zaman di Rusia, masih Uni Soviet, zamannya Stalin. Ya ampun. Ada tempat namanya Gulag. Jadi kalau Hitler dengan Nazinya punya camp konsentrasi di Polandia, Stalin itu punya camp konsentrasi di Uni Soviet namanya Gulag. Ini ada camp konsentrasi versi startup. Iya. Namanya Gulag. Jadi kita sebutnya ruang Gulag. Dan jujur ya, I don't know kenapa dia melakukan itu. Karena gini, apa sih yang bisa lu expect dari anak intern? Karena anak intern kan basically pengen belajar ya. Ya kan? Pengen belajar bagaimana juga vibe-nya, feel-nya kerja di kantoran tuh kayak gimana. Itu kan tujuan magang kan. Yang memang juga harusnya anak-anak intern ini juga dibayar. Tapi ternyata ada yang nggak dibayar. Jadi ya udah dipekerjakan sedemikian rupa, unpaid, ya udah yang dijual mungkin ya lu bisa kerja di startup, lu karyawan startup, lu kantor lu di SCBD, lu bisa pakai lanyard, lu bisa. Ya itu doang yang dijual, dan mereka kadang-kadang kerjanya tuh benar-benar kayak kerja orang full time. Kan kasihan kalau menurut gua. Makanya kita bilang ini ruang gulak ini. Buset dah. Itu satu ruang gulak, lalu apa lagi nih? Waktu itu ini juga sempat waktu itu bareng juga diangkat sama HRD Bacot ya. Ada CEO yang melakukan seksual harassment ke calon, ini masih calon malah, masih kandidat. Buset. Jadi dia tuh interviewnya diajak ke apartemen dia, dan dia I don't know ya, mungkin ini fetish ya dia kali. Iya. Dia suruh cewek ini ganti baju dengan kostum pramugari. Jadi dia udah nyiapin kostum pramugari. Oh my god. Kostum pramugari, dan ya udah di situ dia pokoknya minta di apa-apain lah sama itu, dan akhirnya tapi untungnya ceweknya bisa ini sih, nggak sampai kejadian, ceweknya bisa keluar dari situ. Dan itu sempat ramai juga. Itu sempat ramai juga, dan waktu itu kita juga kebetulan ada tim dari Never OK Project juga yang mendampingi ini ya si cewek, si ceweknya. Itu yang kedua yang menurut gue wadidaw banget sih. Yang ketiga of course layoff yang menurut gue itu nggak masuk di akal sih.
Masih ya sampai sekarang. Masih. Yang terakhir ada pemotongan gaji. Iya itu masih. Ya kalau yang pemotongan gaji terus dipaksa resign tuh ya sebutnya nama company-nya Tralala Trililia ya. Iya, nanti kita kena Ya itu masih kejadian sampai sekarang. Awal-awal layoff gini loh. Kan sebenarnya prosedur layoff itu kan udah diatur ya. Ada undang-undangnya, ada peraturannya ya. Tapi gua nggak tahu apakah mereka emang pura-pura bego atau kok memang pengen menghindar supaya nggak mau bayar pesangon. Jadi banyak startup itu mencoba untuk memaksa supaya karyawannya itu resign, bukan lewat jalur PHK. Biar nggak dapat pesangon ya. Biar nggak usah bayar pesangon kan. Tapi ada juga yang mau bayar pesangonnya, tapi PHK itu bener-bener nggak ada pemberitahuan sama sekali. Langsung kayak gitu. Iya. Kalau lu nonton podcast gue di YouTube kan ada waktu itu gue pernah ngundang Revo dan Fauna kan. Dia juga mantan Ruang Gulak gitu. Ya dia bener-bener yang ada di karaoke night ya. Iya. Cuman dia memang sebenarnya emang gak niat kerja sih. Ya performer disuruh seniman disuruh kerja di kantor ya begitu lah. Iya. Cuman dia kan cerita kan pagi itu dia mau kerja, dia mau login nggak bisa karena aksesnya udah di revoke. Tahunya dari itu. Iya, karena dia di layoff. Ada juga yang cuman lewat town hall, less than 5 minutes, habis itu rame-rame di layoff. Dan yang menyebalkan menurut gue ya balik lagi ya kan ini faktor manusianya begitu kuat ya. Para founder, CEO dan top manajemennya itu tuh nggak berani ketemu langsung dengan orang-orang yang mau lukit. Suruh orang lain, suruh HR atau suruh apanya. Dan maksud gue harusnya menurut lu tuh berani bertanggung jawab dengan keputusan lu. Ya memang nge-layoff itu nggak enak. Dan lu harus mengakui kalau layoff itu memang terjadi karena ada faktor kesalahan dari lu juga. Lu nggak bisa mengatur uang yang lu punya. Lu overhire terlalu banyak fitur-fitur yang nggak lu butuhkan. Lu udah pasang ke semua bisnis lu. Tapi akhirnya nggak kepake, nggak bisa menghasilkan uang, lu nggak bisa make profit. Ya udahlah, lu akuin aja. Tapi kan banyak yang nggak kayak gitu kan. Ya pokoknya silent layoff lah atau apalah. Dan menurut gue itu kasian sih di sisi karyawannya itu kan ada yang disuruh WFO. Jadi dia tadinya kan WFH ya atau work from anywhere ya. Jadi lu nggak perlu ke kantor. Tapi karena disuruh ke kantor, dia bukan tinggal di Jakarta, dia harus ke kantor. 5 hari setelah full WFO, dia kena layoff dong. Ya gue bayangin dia udah korban. Dia udah cari kos mungkin karena dia dari daerah, dia bukan tinggal di Jakarta, dia cari tempat tinggal. 5 hari kemudian di layoff. Ya gimana orang gak stres kan? Gimana orang gak pusing kan? Nah ini gue baru aja pindah ke Jakarta, terus sekarang gue harus kemana? Dan nyari kerja sekarang kan juga gak segampang dulu kan? Iya. Gitu, jadi ya itulah banyak keajaiban yang harusnya tuh kalau lu memang you are gentleman, lu memang berani bertanggung jawab ya lu harusnya inilah lu bisa lihat lah. Karena buat gue tim itu tuh bukan beban buat lu. Tim itu tuh adalah aset. Karena kalau nggak ada yang bantuin, nggak ada tim, kayak di sini ada yang bantuin kan. Kalau nggak ada mereka nih kita jalan sendiri susah loh, ya kan. Ngeset ini sendiri terus habis itu ini susah kan. So ya, perkokan tim lo memang, gue suka istilah teman gue adalah memanusiakan manusia. Itu yang sebenarnya nggak ada tuh. Betul. Jadi sebenarnya kalau menurut e-commerce sendiri nih, fenomena yang terakhir ini apa karena overhiring tadi itu atau ambisi yang kurang reasonable atau apa sih? Sebenarnya ini banyak faktor sih, cukup banyak faktor ya. Kan apa yang terjadi di startup sekarang ini kan era 2.0 ya, ngomongnya kan web 2.0 ya kan. Kalau dulu kan ada web 1.0 itu kan zaman .com tuh. Yang akhirnya .com-nya jadi bubble kan. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini adalah pengulangan dari kejadian yang .com bubble kemarin.
faktornya terjadi ya karena sebenarnya orang-orang yang jadi pelakunya ini memang nggak belajar satu. Terus yang kedua adalah orang-orang yang jadi pelakunya ini, mereka ini menganggap uang yang mereka terima itu adalah easy money. Uang yang gampang. Suku bunga Fed 0. Waktu itu. Iya kan? Pandemi Amerika, bank di Amerika cetak dolar sebanyak-banyaknya biar orang tetap ini kan, ekonomi tetap berjalan. So mereka berpikir apapun yang terjadi, uang pasti akan tetap ada. Uang pasti akan terus berlebihan. Ibaratnya kalau lu main PlayStation tuh lu kayak lagi pakai games ya, ada cheat code, jadi uang lu tuh unlimited, gak habis-habis. Tapi yang mereka lupa adalah pandemi kelar, ternyata nggak semua orang tetap pakai produk lu kan. Iya. Mereka berpikir ketika lagi pandemi itu masa-masa kejayaannya, mereka bisa growth gila-gilaan. Tapi ternyata ketika kelar, kayak gue lah, gue nggak selalu belanja akhirnya lewat marketplace, online marketplace. Gue tetap kalau misalnya pengen beli baju, gue mungkin akan tetap ke mall datengin tokonya. Karena sometimes ada beberapa item yang experience itu beda ketika gue harus ke tokonya. Iya. Atau ada yang kayak mungkin lo pernah dengar quick commerce kan? Iya kan, kayak quick commerce yang lu tuh bisa belanja barang kebutuhan sehari-hari tuh pakai ini langsung datang gitu kan. Sekarang kan pada rontok semua kan. Karena kenapa ternyata behavior kita tetap mau belanja kebutuhan sehari-hari ke pasar swalayan kan. Iya. Atau tukang sayur lewat depan rumah. Iya, suka experience yang kayak gitu. Iya. Ternyata. Dan akhirnya usernya ini kan nggak bisa tetap sustain seperti sebelumnya kan. Akhirnya mulai berkurang. Ya, tadi juga ditambah suku bunganya dinaikin dan investor terutama para VC juga mulai berhati-hati, nggak bisa langsung keluarin uang segampang dulu. Ya udah akhirnya kan kayak satu VC paling gede di dunia, Sequoia aja sampai keluarin notice kan kalau ini bakal susah, jadi ya uang yang lu pegang sekarang gunakanlah sebijak mungkin. So jadi waktu itu yang gue lihat adalah cara paling gampang menurut mereka untuk ngurangin cost adalah dengan yang ngekat karyawan. Ngekat karyawan. Yang ya menurut gue mungkin ya gue nggak tahu, beda-beda ya company ya. Tapi sometimes mungkin selain ngekat karyawan, menurut gue lu juga harus ngekat gaji lu sendiri sih untuk para foundernya ya. Gaji kalian terlalu gede. Apalagi kalau perusahaan lu lagi susah dan perusahaan lu tuh bingung gimana caranya profit. Gue tuh sampai sekarang ya, biarpun dari dulu mereka ngomong kita bakal beda, nanti suatu saat kita bakal profit, tapi buat gue tetap bisnis. Kalau lu nggak bisa profit dan lu bertahun-tahun rugi terus dan lu bangga dengan itu, bisnis lu tuh nonsense sebenarnya. Dan kita baru tahu realita ini kalau mereka udah listing gitu ya di bursa. Ya. Contohnya beberapa udah ada yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kita baru tahu beban karyawannya segede apa. Iya betul. Kan nggak make sense loh dengan angka segitu loh. Dan akhirnya ya udah bikin industri ini akhirnya jadi kacau balau kan. Dan waktu itu sempat kan ada masa di mana mereka tuh mulai mencari apa nih yang baru. Waktu itu kan Web3, Metaverse, NFT, koin lah, bla bla bla. Tapi kan ternyata juga nggak bisa bikin mereka shifting cepat beralih ke ini kan. Karena ternyata Web3 Metaverse pun turun. Iya. Karena nggak tahu itu mesti diapain. Dan orang juga udah keburu skeptis sama ini kan, sama industrinya. Apalagi kalau Web3 Metaverse itu kan ya banyak koin-koin sampah, penipuan lah, itu banyak banget NFT yang juga akhirnya cuman ya just monkey business actually. Iya. Ya kan. Dan sekarang AI mulai ngelirik kita harus AI. Tapi AI-nya mau diapain? Di Indonesia menurut gue startup untuk mau bikin AI sendiri secara teknologi itu susah. Mungkin akan tetap di Amerika atau mungkin di China yang bisa ini yang ngembangin sesuatu AI yang baru ya, teknologi AI yang baru. Tapi kalau di Indonesia
Menurut gue susah. Kita ya balik lagi hanya akan jadi penikmat. Andaikan ada bikin startup pun ya kita mungkin hanya juga mengcopy apa yang udah ada di luar. Ya kan. Ada satu venture capital namanya Rocket Internet, itu tuh paling suka tuh mengcopy apa yang udah jalan di Amerika, mereka coba copy ke negara-negara Asia. Lazada basically is Amazon. Iya kan. Betul. That's right. Jadi kemana nih arahnya industri tech dan perstartupan Indonesia untuk kedepannya? Iya, what's next? Gua ngelihat mereka sih sekarang bakal tetap berusaha struggle untuk ya, tadi kayak gue ngomong di depan sama lu ya, at least lu EBITDA dulu deh di laporan keuangan lu. Tapi apakah bisa EBITDA atau enggak, we don't know. Karena masalahnya adalah satu bisnis model, pemainnya kan gak cuman satu orang doang kan. Ada kompetitor ya. Nah, kita tuh perlu gak sih pemerintah tuh kayak misalnya ada keberpihakan lah sama startup lokal kayak gitu, dengan ya jadinya mungkin ada aturan-aturan yang nggak bikin level playing field aja. Harusnya sih menurut gue pemerintah bisa turun tangan sih. Harusnya ya, tapi I don't know sampai bisa sejauh mana. Karena ini juga menarik nih, lu bring up tentang ini ya. Gue kemarin sempat audiensi sama Kementerian UMKM. Jadi ada satu pelaku UMKM, dia cerita di negara lain dia waktu itu pengen penetrasi masuk ke Thailand. Dia bilang kalau di Thailand, kalau ada pelaku bisnis dari luar dan mau ke negara mereka boleh, tapi taxnya tuh lebih gede. Itu cara pemerintah Thailand untuk memprotek para pelaku bisnis di Thailand. Jadi pelaku bisnis dari luar boleh masuk, tapi tax lu lebih gede. Dan kalau di Indonesia, gue lihat kayak arahnya belum ke sana sih. Karena nggak ada barriernya ya. Iya, karena kita memang butuh investasi dari luar, kita open, tapi ya akhirnya membunuh pemain-pemain lokal. Iya. Itu yang terjadi. That's what happened. Kayaknya road to profitability masih panjang buat ini ya. Masih panjang banget. Dan kalau misalnya ada yang bilang acuannya let's say Amazon tapi akhirnya profit tuh. Yes, tapi Amazon profit setelah berapa tahun? 10. Iya, dan juga perlu diperhatikan adalah Amazon itu udah ada lama. Dan pemain yang mau menyaingi Amazon itu susah untuk masuk karena marketnya memang Amazon udah grab ya, udah pegang. Dan itu yang akhirnya bisa tetap bikin Amazon stay lama. Tapi kan yang lain kan balik lagi tadi gue bilang hanya mengcopy apa yang udah Amazon lakukan. Iya. Para pemain-pemain yang FOMO, kita harus bikin Amazon versi negara kita, versi Indonesia, versi ini. Yang akhirnya tidak, ya balik lagi ya, bisnis kalau nggak ada value-nya ya orang nggak akan bisa loyal. Orang nggak akan bisa tetap setia sama bisnis lu, sama produk lu. Okay, that's why tadi kita ngomong di awal, kalau kita bangun bisnis ya bangunlah tribe untuk bisnis lu. Jadi orang memang bangga pakai produk lu, orang suka sama produk lu, dan orang nggak akan ragu juga untuk ini quote unquote endorse ya. Organik. Iya, organik gitu loh, tanpa perlu lu embel-embel lu mesti bayar mereka. Betul. Gitu loh. Itu yang menurut gue sebenarnya sih yang miss di para pelaku startup itu, karena ya itu mereka terlalu banyak bakar-bakar duit aja dengan hanya mencari GMV, dan ya basically this is valuation game, so makanya sekarang mereka baru kena batunya kan. Sekarang profitability game gitu, show me the money katanya ya. Iya loh. Kemarin siapa yang nge-tweet ya? Pak Win. Tahu Pak Win nggak? Asal pola pikir. Oh iya. Kemarin dia nge-tweet dengan. Kok gitu sih? Iya. Kok gitu sih? Ya dia bilang kan sekarang kalau mau cari pendanaan ditanyanya lebih detail. Ininya gimana? Kalau dulu kan, terus gua reply kan. Kalau dulu bro, asal lu lulusan Ivy League. Asal lu lulusan Ivy League atau lu pernah kerja di consulting, dapetin 100 juta US dollar mah gampang banget, kayak bagi-bagi kuaci. Kalau sekarang udah nggak bisa. Lebih ketat untuk dapat uang yang lebih sedikit ya? Iya betul, lebih ketat. Malah mungkin sekarang gue bilang daripada lu pusing-pusing cari investor ya lu hajar bisnis lu supaya seini mungkin lah, sebagus mungkin lah. Karena
Ini juga tadi gue lupa tambahin. Ini juga jadi salah satu catatan ya menurut gue. Para pelaku startup ini akhirnya menganggap dengan mereka mendapatkan investment dari series A sampai berseri-seri itu adalah sebuah achievement. Jadi startup itu adalah salah satu KPI, tolak ukurnya adalah seberapa besar lu bisa raising fund. Ya tapi kan lu dapetin dana itu kan lu harus balikin dong. Iya. Iya kan, logikanya gitu dong. Itu kan bukan uang lu loh. Itu kan uang yang ada orang yang percaya sama lu, dititipin ke lu supaya lu ngembangin bisnisnya. Dan kalau lu jadikan itu achievement, kan jadinya kan secara ini ya, secara subconscious berpikir ini uang yang gue dapetin dari kerja keras gue nih. Akhirnya ya udah, kan beda ya. Kalau emang lu bener-bener dapetin duit itu karena lu memang lu kumpulin, cash flow-nya lu atur sedemikian rupa supaya lu ada profit tiap bulan. Itu kan lu bakal ngejagain duit lu tuh supaya nggak boncos kan. Nah ini kan enggak, karena berpikir ini achievement gue dapetin duit ini jadi seakan-akan punya gue. Tapi padahal itu tuh titipan. Padahal harusnya achievementnya kalau udah bisa balikin tuh duit pakai return gitu ya. Iya, ya profitable dong. Ya profitability itu yang harusnya dicari kan. Tapi kan ya itulah. Buat mereka itu jadi sebuah achievement. Oh kita udah ini di series ini itu adalah achievement kita. Ya udah akhirnya sekarang pada kebingungan gimana caranya profit. Ya udah akhirnya pilihannya ya tadi, kalau nggak nge-layoff supaya ngurangin beban cost, ya atau tutup sekali. Karena nggak bisa diapa-apain lagi. Iya. Udah nggak bisa diapa-apain lagi, Lin. Udah bener-bener di titik dimana tuh itu bisnis memang pada dasarnya memang dibikin bukan karena ada orang mau pakai, tapi dibikin seakan-akan memang ada yang mau pakai, tapi nggak ada sebenarnya yang mau pakai. Kita nggak apa-apa kalau nggak ada itu gitu. Iya, kita malah nggak peduli ya ada atau enggak. Dan malah mungkin sebenarnya adanya aplikasi yang lu bikin tuh menambah keribetan dari proses transaksi konsumen kan. Yang tadinya mungkin cuman lihat barang di sosial media, nomor WA-nya ini, kalau mau ini kontak bisa ketemuan langsung. Bisa, gue contoh mungkin mobil lah ya, mobil bekas misalnya. Gue tinggal lihat ada barangnya, ada yang mau jual ini. Gue kontak orangnya via WA, ketemuan, deal, bayar, udah that's it. Butuh aplikasi, oh gue mesti ngisi lagi namanya, gue mesti ini lagi lama, terus panjang, belum lagi dicariin dulu. Kalau gue mau mobilnya barang kayak begitu, yang tahun segitu. Jadi lebih ribet kan. Iya. Nah ini kan e-commerce kan sering angkat isu-isu yang lagi ada di company-company meskipun pakai dipleset-plesetin namanya kan biar nggak disu. Tapi ada juga nggak yang komplain kayak gitu di perusahaannya? Komplain mah ada. Mungkin biasanya ngapain mereka? Dari yang ngomongnya baik-baik sampai ngomongnya nggak baik-baik ada. Tapi mereka nggak bisa ngesu juga atau melakukan tindakan legal atau apa kayak gitu ya? So far enggak sih. So far enggak sih. Karena kalau misalnya mereka ingin melakukan itu pun juga dasarnya apa? Dasar hukum ya. Iya kan? Iya. Dasar hukumnya nggak ada. Karena kita semua udah tahu tanpa harus menyebut which company exactly gitu ya. Justru gini loh, ketika lu ada yang mengkritik ya, kalau ketika lu ada yang mengkritik ya udah lu mending lu lihat emang bener nggak sih ada yang salah. Ya kalau memang ada yang salah lu perbaikin daripada lu menerima kritik malah ini sensi atau malah nanya balik. Kalau lu bisa kritik kita, kasih dong solusi buat kita. Lah, kan yang dibayar elu ya. Yang gajinya mahal kan elu ya. Ya kita kan sebagai pengguna mah ya udahlah kita kan emang ini experience kita gimana kan ya udah kita merasa ada yang nggak bener atau ada yang kurang ya kita kasih masukan, kita kasih kritik dong. Oh ini nggak gini. Tapi kan bukan berarti kita yang harus kasih solusinya gimana kan. Justru lu dibayar di situ ya buat berpikir. Buat untuk solve the problem dong. Kenapa jadi kita yang harus kasih ini? Ya boleh aja sih kalau lu mau kita yang kasih solusi, kita cobain bikinin, tapi ya lu harus bayar gua dong. Ya kita jadi consulting. Iya, jadi consulting firm. Kasih pesan dong buat yang saat ini berkarir di startup atau mau berkarir di startup. Buat yang berkarir di startup, menurut gua sekarang ya kalau memang lu suka, lu nyaman dengan pekerjaan lu sekarang, please jalanin gitu loh. Tapi ya mungkin yang perlu juga jadi catatan ini juga sekalian buat yang pengen kerja di startup,
Lu harus lihat juga company lu sekarang itu runway-nya sampai sejauh mana, bisa bertahan sampai seberapa lama, setahun kah, atau jangan-jangan malah less than 6 months. Lu harus lihat juga, karena kalau itu mempengaruhi apakah lu bakal bisa bertahan atau enggak. Itu menurut gue yang harus lu perhatikan gitu loh. Dan menurut gue juga nggak ada salahnya lu tanya sih. Lu make sure jangan sampai kejadian lu lagi mau login pagi-pagi jam 9 waktunya kerja, lu nggak bisa login kan, lu akses lu di revoke. Painful sih itu. Iya, akses lu di revoke. Ya menurut gua kita sebagai tim harusnya juga punya dapat informasi ini company bakal sejauh mana bisa bertahan, sustainability-nya sampai sejauh mana. Karena kan kalau lu udah tahu kapal lu mau tenggelam ya mending lu cari skoci dong. Iya kan? Iya. Jangan pakai prinsip Titanic, Jack sama Rose nyemplung bareng, tenggelam bareng. Akhirnya Rose-nya juga yang ini selamat sendiri, Jack-nya yang mati. Tapi sebenarnya orang kalau di dalam kondisi kapal yang lagi oleng tuh sebenarnya kalau kayak pekerja biasa gitu mereka bisa tahu atau ditutupin sih sebenarnya? Ada yang tutupin, ada yang kasih tahu. So menurut gue ini balik lagi ke manusianya. Si top manajemennya, foundernya, CEO-nya bakal mau infoin nggak? Karena buat gue, kalau lu memang balik lagi lu punya rasa kebersamaan dengan tim lu tuh harus tahu kalau gua nih lagi stres, gua nih lagi pusing, company kita nih runway tinggal segini. Let them know. Siapa tahu mereka bakal punya solusi bisa bantuin lu kan, atau mereka bakal kerja lebih ini lagi supaya emang kita bareng-bareng yuk ini. Daripada lu diem-diem dan lu ngekat mereka. Menurut gue itu jauh lebih itu. Karena ini pun pernah ada kejadian, emang punya temen gue waktu itu bukan startup sih, dia lebih ke digital agency ya. Dia bilang ini company kita nih udah mau mati. Dia fair-fairan, dia bilang kalau kalian mau resign boleh, atau kalau misal tetap mau bertahan boleh, tapi udah dikasih tahu sama dia, tapi gue kayaknya belum bisa bayar gaji full nih bulan ini. Tapi kalau misal kita dapat deal dari klien misalnya ini, gue akan balikin. Bahkan kalau memang bisa dapat gede banget, gue bakal kasih bonus. Dia fair-fairan ngomong di depan. Ada yang resign nggak? Ada yang resign. Ada yang stay nggak? Ada yang stay. Tapi ya karena dia punya niat baik ya, dia dapat klien gede akhirnya kan, dan dia bisa balikin. Menurut gue dunia itu selama lo memang punya niat baik ya, pasti akan ada jalan sih. Bukan sponsor ya? Iya, bukan sponsor, bener. Tapi ya gitu, itu yang gue lihat gitu. Karena teman gue pun sekarang akhirnya di titik dimana dia tuh secara bisnisnya tuh majunya gila-gilaan. Tapi dia juga pernah sampai se-fuck up itu juga gitu, hampir tutup. Dan semua orang pasti akan melalui proses itu juga sih. Tapi paling nggak menjalani itu dengan sesuatu yang diketahui gitu ya, bukan yang kayak clueless gitu ya yang terjadi gitu sama karena perusahaan. Gini, gue percaya ya, ketika ada kita jahat sama orang ya, orang mungkin akan entah ngutuk kita lah atau apapun itu bentuknya, itu bisa kena ke gitu loh. Iya. Because I believe karma is real. Indeed. Iya kan, karma is real, entah itu datangnya kapan kan. Makanya kalau kita jahat sama orang, apalagi sampai bikin orang itu bener-bener hidupnya hancur sehancur-hancurnya, ya, itu bakal bisa balik ke kita, tapi dalam bentuknya apa kita nggak pernah tahu gitu. Yes. Thank you Alin. Thank you so much Andri Giovanni udah sharing di Uang Bicara. Sukses selalu, sehat selalu. Ya, sukses juga buat Alin. Iya, makin seru bersama dengan e-commerce More Spam. Bye. Bye. Thank you. Bye.